Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati dengan NIM F1G12007. Di sini saya akan membawakan tugas dengan judul Sumber Daya Manusia Proyek Pengelolaan. Nah, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Banyak eksekutif perusahaan mengatakan orang adalah aset terpenting kita. Orang menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi dan proyek. Nah, sebagian besar manajer proyek setuju bahwa mengelola sumber daya manusia secara efektif adalah salah satu tantangan terberat yang mereka hadapi. Nah, pasar kerja global untuk pekerja IT berkembang dan pemerintah untuk manajer proyek terus meningkat. Nah, yang pertama itu pada akhir tahun 2014 terdapat hampir 3 miliar pengguna internet dan 2,3 miliar langganan mobile broadband. 2/3 pengguna internet berasal dari negara-negara berkembang seperti 55% langganan mobile broadband. Yang kedua itu pada tahun 2020 belanja teknologi informasi dan komunitas TIC global diproyeksikan akan tumbuh hingga hampir 5 dolar triliun. Sebuah survei eksekutif TI menunjukkan bahwa anggaran TIT diharapkan meningkat sebesar 4,3%. Nah, berikutnya itu manajer sumber daya manusia proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memanfaatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek secara efektif. Manajemen sumber daya mencakup 4 proses. Yang pertama itu perencanaan manajemen sumber daya manusia melibatkan identifikasi dan pendokumentasian peran proyek, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan. Kedua, memperoleh tim proyek melibatkan penugasan personal yang dibutuhkan untuk bekerja pada proyek. Ketiga, mengembangkan tim proyek melibatkan pengembangan keterampilan individu dan kelompok untuk meningkatkan kinerja proyek. Keempat, mengelola tim proyek melibatkan pelacakan kinerja anggota tim, memotivasikan anggota tim, memberikan umpan balik tepat waktu, menyelesaikan masalah dan konflik. Nah, kunci untuk mengelola dan memimpin manusia, psikolog, industri, organisasi, dan ahli teori manajemen telah mengabdikan penelitian dan pemikiran yang luas untuk bidang pengelolaan dan memimpin orang di tempat kerja. Berikutnya itu mereka mengidentifikasi 9 basis pengaruh yang tersedia dan manajer proyek. Yang pertama itu otoritas, yaitu hak hierarki yang sah untuk mengeluarkan perintah. Yang kedua, penugasan, kemampuan yang dirasakan manajer proyek untuk memengaruhi pengetugasan kerja pekerjaan selanjutnya. Ketiga, anggaran, persepsi kemampuan manajer proyek untuk mengotorisasi pengguna dana diskresioner oleh orang lain. Keempat, promosi, kemampuan untuk meningkatkan posisi pekerja. Kelima, uang, kemampuan untuk meningkatkan gaji dan tunjangan pekerja. 6, penalti, kemampuan yang dirasakan manajer proyek untuk memberikan atau menyebabkan hukuman. 7, itu tantangan kerja, kemampuan untuk meningkatkan pekerjaan yang memanfaatkan kesenangan pekerja dalam melakukan tugas tertentu. Yang ke-8 itu kalian, pengetahuan khusus yang dirasakan manajer proyek yang dianggap penting oleh orang lain. Yang terakhir itu persahabatan, kemampuan untuk membangun hubungan pribadi yang ramah antara manajer proyek dan orang lain. Nah, selain mengidentifikasi struktur organisasi untuk sebuah proyek, maka dari itu kerangka kerja mendefinisikan dan menugaskan pekerjaan yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu menyelesaikan persyaratan proyek. Kedua, mendefinisikan bagaimana pekerjaan dan akan diselesaikan. Ketiga, memecahkan pekerjaan menjadi elemen-elemen yang dapat dikelola. Keempat, itu menugaskan tanggung jawab pekerjaan. Berikutnya itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1965 dan dimodifikasi pada tahun 1970-an. Model pengembangan tim Dr. Brooks Tuchman tetap relevan hingga saat ini. Itu model Tuchman menjelaskan 5 tahap pengembangan tim. Yang pertama itu membentuk, melibatkan, pengenalan anggota tim. Yang kedua, menyerbu terjadi ketika anggota tim memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana tim harus beroperasi. Yang ketiga, norma dicapai ketika anggota tim telah mengembangkan metode kerja bersama. Yang keempat, pertunjukan terjadi ketika penekanannya adalah pada pencapaian tujuan tim daripada mengerjakan proses tim. Yang terakhir itu menunda, melibatkan pemecahan tim setelah berhasil mencapai tujuan dan menyelesaikan pekerjaan. Baik, ada beberapa alat dan teknik tersedia dalam membantu mengelola tim proyek. Yang pertama itu pengamatan dan percakapan. Kedua, penilaian kinerja proyek. Ketiga, kemampuan interpersonal. Keempat, manajemen konflik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.